zaman dulu itu idolatry itu merupakan satu hal penyesapan berhala. Tapi mungkin berhala zaman dulu itu kan berupa patung, sesembahan, api, dan juga alam yang tidak terlihat oleh yang bisa terlihat oleh manusia tapi menyesuaikan manusia. Tapi kalau untuk di berhala zaman sekarang ini berupa konser musik ya. Tapi konser musik yang ternyata dimusikkannya di luar seperti yang tahun baru segala macem. Tapi mungkin mengejek idola itu tuh sebenarnya kalau berhala itu tuh bisa menyita waktu kita melakukan ibadah. Banyak sekali artis selebritis dunia yang musisi dunia itu yang menggunakan bikin idol itu sebagai sesuatu penyembah berhala. Misalnya untuk dengan tujuan untuk melalaikan ibadah sholat, terus melalaikan apalagi tanggung jawab sebagai seorang muslim, terus juga rentan untuk melakukan hal berduga-malam dan lain sebagainya. Nah ini secara nggak langsung tuh kita merasa tergoda dengan tersebut, kita menyembah idola bukan menyembah Allah SWT. Nah tidak itu saja pandangan di agama-agama lain seperti Nasrani juga seperti itu. Nah apa sih hukum menghadirkan mengajak idola itu sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama dari sisi keagamaan dan juga dari sisi public figure. Kalau dari sisi keagamaan tuh mengajak temannya idola itu tuh sebenarnya juga dikatakan boleh, hukumnya agak wajib ya, terutama Islam karena dianggap idola itu satu hal yang sangat ini guys, hal yang sangat mengambil berhal sama sekarang kalian kita udah hari ini sholat, terutama kalau menonton konser yang ada di luar ya, itu secara tidak langsung mengganggu orang lain yang tidak menonton itu jadi terganggu, bisa tersebut tidur, terus satu makan, terus satu belajar dan sebagainya. Dan tidak hanya itu saja, jadi idola yang hal-hal yang menjadi wajib itu juga bisa seperti percaya pada idola lain, bentuk lainnya itu bukan hanya dari bentuk musisi tapi juga bentuk paranormal seperti ahli mentalis, paranormal, tukang sihir, dukun. Makanya secara nggak langsung kita sudah bisa wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib itu menghapus segala bentuk-bentuk macam-macam kesesatan. Meskipun kesesatan itu tidak hapus tapi kesesatan tidak terlihat juga masih ada di dunia. Nah kalau dari mengajak dari segi public figure, jadi cara kedua banyak sekali public figure Indonesia melakukan banyak sekali namanya tenar dari lintas generasi mulai dari tahun 2000-an sampai senior. Tapi mungkin banyak yang nanya, emang banyak gak sih orang aktris yang beragama Nasrani itu memutuskan mualaf? Banyak, karena memang memilih mualaf itu karena berapa alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena merasa tidak tertaya nyaman dengan agama sebelumnya, misalnya agama Nasrani takut melakukan hal-hal yang buruk ya, dan dari Islam itu lebih baik ya. Tidak hanya itu saja, kalau kita memiliki idola yang muslim tuh biasanya banyak orang artis berhijrah tuh, banyak sekali-kali orang-orang yang menggunakan bentuk acara bukan hanya dengan ucapan tapi juga penayangan sinetron ulang. Nah, sinetron atau TV ulang yang menghadirkan para bintang yang belum berhijrah itu juga sangat tidak dianjurkan dari pemerintah karena alasannya adalah pertama ada ini, karena alasan ingin tergoda. Terus kemudian yang kedua merasa tidak puas. Dan yang ketiga merasa bersalah dengan diri karena salah telah menganggap nostalgia. Tapi mungkin nostalgia bagus, tapi yang harus dihindari itu adalah nostalgia selebritis yang belum berhijab. Nah, banyak selebritis berhijab terutama karena perempuan tuh untuk menutupi nafsu aurat, nafsu duniawi di masa lalu ataupun di masa sekarang. Karena kita tahu bahwa bentuk menarik idola yang sudah berhijrah itu juga tidak baik, tapi anggap saja kalau mereka di masa lalu itu adalah sebagai masa lalu. Bukan itu saja, hukum itu sangat tidak wajib karena dianggap nilai politik yang sangat buruk. Dilihat dari sisi kekayaannya, dari sisi kepribadian perilakunya, atau terlibat kasus yang hal buruk-buruk. Nah, sedangkan kalau laki-laki juga sama. Kalau banyak laki-laki itu menurut kriteria per 10% itu banyak ibu menilai peran laki-laki itu adalah hal yang sangat rentan menjadikan sebagai sikap binatang atau tidak atau hewani karena dianggap gini. Kadang banyak orang bilang, orang suka nonton FTV bertemakan Broken Humanity. Kan laki-laki itu kan dianggap hewan itu karena dianggap masih tidak setia kepada istri atau pasangan ataupun kepada seorang anak-anak yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Banyak sekali production house contohnya mereka Gossip Films yang berdiri tahun 2013. Karena tahun 2013 itu juga merupakan tahun kesesatannya MD Entertainment dan juga MTF untuk sama-sama mereka sedang aktifnya bertemakan Broken Humanity. Banyak banget. Jadi banyak usus single segala macam, tapi kita menilai, oh kayak gitu, binatang laki itu nggak pantas kayak gitu. Atau kadang mengatakan kata-kata komen. Aku juga kadang juga seperti itu, karena mengakibatkan langsung baik sosmed itu bisa di ban ya oleh pemerintah. Karena kalau mengejek public figure dari segi hiburan, misalnya nih, kalau di hidupan sinetron pasti kita mengejek itu kan alasan ceritanya nggak bagus tuh karena laki yang penjahat ataupun di kalangan cerita itu banyak penjahat. Penjahat itu banyak di kalangan sama sekarang adalah pelakor, pebinor ataupun mertua musuh. Karena kan kalian bisa nonton, kalian yang pernah nonton Norma antara mertua dan menantu itu banyak banget mengajar merupakan ketahui kalau pemeran pernikahan pengkhianatan itu bukan pasangan pasangan tapi juga keluarga itu sendiri. Nah, secara langsung di Naruto juga sama berdampak fisik dan mental bagi yang menontonnya. Tetapi, nah kalau mengejek public figure dari segi hiburan di dunia itu juga kalau laki-laki juga sama ada tidak baik.
terutama kalau sudah beristiqomah untuk laki-laki, supaya bisa diteladani contoh baik karena itu sama halnya merusak kodrat. Begitupun juga dengan laki-laki yang memerankan pemeran sebagai perempuan ataupun sebagai wanita itu juga sangat tidak dianjurkan, karena kalau kita melihat itu bisa mengakibatkan kuasa reputasi kita menurun. Biarkan saja mereka kalau kayak gitu, tapi hukum dan Tuhan yang mengatur ya. Jadi bisa kesimpulan juga kalau mengunjukkan public figure seni hiburan itu publik itu adalah dosa. Kalau tidak berbeda itu agama Nasrani, kalau agama Nasrani itu juga dianggap Islam itu juga bagus ya. Tapi karena menganggap pandangan itu sebenarnya berbeda-beda. Begitu kalau yang bersifat public figure idolatry itu boleh, itu wajib karena itu bisa menyesatkan manusia. Jadi tidak perlu itu berupa konsep, berupa pertunjukan sihir ataupun proses menyembuhkan cara yang tidak rasional. Oke, terima kasih ini suka bisa bermanfaat dan konsep biasa tuh kalau sosial aku kemarin suka senang aku sedikit tahu bagaimana pendapat ceritakan pengalaman kalian tentang apa hukum dari kalian mengejek public figure idola favorit kalian masing-masing dari segi aktor dari bidang seni hiburan seperti musik, film, sinetron, FTV, terus juga presenter dan komedian. Terima